Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, nah pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang nyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan, itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih, kita nggak usah benar-benar pakai baju putih, meskipun itu cocok buat Indonesia kan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya. Yesus yang naik ke sorga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik. Juga di Tiongkok ini banyak yang penyesatan berasal dari sana, saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara saya. From glory to glory. Warga kerajaan. Haleluya. Amin.
Demi kenyamanan bersama dalam beribadah, kami menyarankan Anda untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Saat memasuki RCC, pastikan tetap menjaga jarak, tidak saling bersentuhan dan berjabat tangan, atau bahkan berpelukan. Selalu gunakan masker saat berada di lingkungan RCC, cuci tangan di tempat yang telah disediakan atau di toilet, dengan penggunaan air dan sabun serta cara mencuci tangan yang benar. Bersedia untuk ditermogan oleh satpam hotel di pintu masuk menuju RCC. Saat masuk ke RCC, silakan berbaris dengan menjaga jarak sesuai garis merah dan bukan pada tanda silang. Memakai hand sanitizer yang telah disediakan oleh penerima tamu atau usher. Mengambil roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Memasuki RCC ke arah kursi yang telah disusun berjarak. Dan tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menggeser kursi yang telah diatur jaraknya. Persembahan tetap diadakan secara virtual dengan scan QR Code berikut. Dan bagi jemaat yang tidak mempunyai aplikasinya, dapat mengambil amplop persembahan khusus di meja yang telah disediakan. Untuk memasuki ruang ibadah, pintu diarahkan satu arah. Pintu masuk lewat pintu A, kemudian pintu B. Pintu keluar adalah pintu C. Apabila Bapak Ibu ke toilet, dapat keluar melalui pintu C dan masuk kembali melalui pintu B. Tidak diperkenankan keluar melalui pintu B dan masuk melalui pintu C. Apabila Bapak Ibu masih berada di area community hall, Bapak Ibu dapat keluar juga melalui pintu A, sesuai arah yang ditentukan. Demikian protokol kesehatan yang berlaku di RCC Balikpapan. Selamat beribadah, enjoy the service, stay safe, and stay healthy. God bless you all. Prokes diutamakan. Kita saling jaga. Kita saling jaga. Ayo ibadah onsite. Onsite, siapa takut? Amin saudara. Kasih senyum kanan kirinya dong, biar pakai masker kelihatan dari matanya kan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Seperti firman-Nya di dalam Mazmur 104-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Hidup kami Tuhan
hanya oleh kemurahan-Mu. Hidup kami Tuhan sampai hari ini hanya oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Terima kasih Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Ibu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Kami gak bisa balas perbuatan Tuhan. Selain kami bersyukur,
Kami bersyukur Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur bagimu Yesus. Yes. Kau begitu baik Tuhan. Thank you Jesus. Yes. Yes. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku.
Yesus. Yes. Yes. Yes Tuhan. Lagi Tuhan, lebih lagi. Yes. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami beri pujian yang terbaik bagi-Mu. Syukur kami, pujian kami, hidup kami, hati kami, jiwa kami, tubuh kami, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Yesus, sebab Engkau Yesus, oh, sebab Engkau Raja. Oh, untuk selamanya cinta-Mu Tuhan, dan untuk selamanya kasih-Mu, kebaikan-Mu. Oh, selama-lamanya Tuhan, oh, selama-lamanya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Yes, yes, yes. Oh, yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Wow, Yesus, yes, 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 Yesus Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Yes. Yes. Sebab Tuhan, katakan bahwasanya untuk selamanya kasihnya, yes, kasih setianya selamanya. Sebab yes, memang Dia yang terbaik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Angkat tanganmu, katakan sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Bahwasanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Oh, bahwasanya untuk oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yang percaya Dia baik, teman, beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Yes, Engkau baik Tuhan. Yes, haleluya, Dia baik. Oh, amin saudara. Yesus teramat baik. Haleluya.
Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu untuk berbicara buat kami. Sampaikan isi hati-Mu, maksud-Mu Tuhan buat kami. Sehingga kami semakin hidup di dalam kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, destiny Tuhan bagi kami. Dan kami sangat-sangat terbuka atau membuka hidup kami untuk menjalani kehidupan yang Kau sudah tentukan bagi kami. Karena itu bicara sekarang lewat hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan merubah, menjamah setiap kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerti jauh lagi dari apa yang Kau inginkan dalam firman-Mu Tuhan. Kami buka hati yang luas dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita dari pengajaran di hari kenaikan, level up. Sekarang kita belajar executor of God's will, atau pelaksana, eksekutor dari kehendak Tuhan. Yang kita belajar dalam pelajaran di hari kenaikan kemarin, bahwa kenaikan Yesus itu juga secara otomatis mewisuda kita, melantik kita dalam sebuah tugas yang baru, level yang baru, dimensi yang baru. Dari hanya melihat pekerjaan besar yang Yesus lakukan, sekarang kita yang dilihat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan Yesus bilang lebih besar dari yang Dia lakukan. Nah, apakah level up yang dimaksud? Kita sudah belajar bahwa kita adalah eksekutor. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bahwa dalam Yohanes pasal 9 ayat 5, Yesus sendiri berkata begini, ini menarik. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Kenapa ini menarik? Karena ada ayat yang terkenal bilang begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena dari sini kita tahu bahwa ketika Yesus ada dalam dunia ini, yang terang dunia Dia. Nah, ketika Dia terangkat naik ke sorga, maka kita punya identitas yang sudah Yesus beritahu semasa Dia di muka bumi, bahwa kita adalah terang dunia. Nah, itu terjadi. Jadi waktu Yesus di muka bumi, akulah terang dunia. Tapi ketika Dia naik ke sorga, maka Matius 5:14 menjadi secara otomatis Dia diaktifasi. Kamu adalah terang dunia. Jadi, sebagai terang dunia, kita yang menentukan. Nah, perhatikan ya, kita yang akan menentukan nasib dunia. Karena kita terangnya dunia. Oke, ini bahasa paling gampang ya. Kita terang dunia. Alkitab bilang kamu bukan akan, kamu adalah. Katakan sama-sama, saya adalah. Saya adalah terang dunia. Bukan kamu akan menjadi terang dunia. Berarti saudara, tanpa bisa dibantah lagi, kita adalah terang dunia. Katakan lagi sama-sama, saya adalah terang dunia. Nah, karena kita adalah terang dunia, maka kita yang menentukan nasib dunia. Coba lihat semua hubungan-hubungan yang firman Tuhan pernah sampaikan. Misalnya, kepadamu diberikan kuasa. Apa yang kau ikat di bumi ini, terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, terlepas di sorga. Lihat itu otoritas. Sebentar kita akan bahas. Kemudian dibilang, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lihat, sebagai eksekutor, kita memiliki banyak hal yang dibutuhkan untuk kita menentukan nasib dunia ini. Jadi sekali lagi, kita harus memahami bahwa sebenarnya posisi kita saat ini adalah eksekutor kehendak Tuhan atas dunia ini. Sekali lagi ya, sebelum kita lanjut, kita harus memahami positioning kita. Saat ini, nih, posisi kita ada di mana? Kita ada di eksekutor kehendak Tuhan. Pelaksana kehendak Tuhan. Yang mengeksekusi kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Yesus sudah naik ke sorga dan Roh Kristus, Roh Kudus menyatu dalam kita untuk mengeksekusi, melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita disebut terang dunia karena kita menentukan
dunia di sekitar kita, dunia di mana kita diutus, kita yang menentukan. Karena kita adalah terang dunia. Jadi sekarang positioningnya, tangkap baik-baik, kita adalah eksekutor, pelaksana dari kehendak Tuhan. Nah, itu dulu, kita harus mulai dari situ, supaya kita tidak kehilangan jati diri kita, dan kita tahu siapa kita. Dengan kita tahu siapa kita, saya berharap kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita secara efektif, efisien, tidak perlu buang-buang waktu, buang-buang emosi, buang-buang sumber daya yang nggak perlu, karena kita berangkat dari positioning kita. Kita tidak meraba-raba lagi, kita sudah tahu bahwa saat ini kita adalah eksekutor atau pelaksana kehendak Tuhan. Nah, saya berikan kepada saudara 3 ciri eksekutor kehendak Tuhan. Sebagai pelaksana kehendak Tuhan, ada 3 ciri yang mudah dikenal dari seorang eksekutor kehendak Tuhan. Langsung yang pertama, seorang eksekutor pasti sudah selesai dengan dirinya. Ya dong ya, itu clear sekali. Nggak mungkin kita menjadi eksekutor kalau kita masih belum selesai dengan diri kita. Nggak mungkin kita melaksanakan kehendak Tuhan, padahal kita sendiri masih membutuhkan banyak hal untuk diri kita. Matius 20:28 bilang begini, sama seperti anak manusia, seperti ayat kita di hari kenaikan kemarin, datang bukan untuk dilayani. Nah, itu ya. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, jelas sebagai seorang eksekutor, kita bukan yang untuk melulu dilayani, tapi kita yang melayani. Ingat pelajaran hari kenaikan Yesus, from selfish to service. Jadi kita yang melayani, bukan kita yang dilayani. Nah, orang yang belum selesai dengan dirinya, salah satu ciri terkuatnya adalah dia selalu pengen dilayani. Dia mau hanya dia yang dilayani. Boro-boro mikir melayani. Nah, itu dia. Jadi ciri pertama seorang eksekutor adalah dia selesai dengan dirinya. Nah, saya berdoa bahwa pesan ini sampai buat kita. Jadi ini benar-benar masih satu seri dengan yang hari kenaikan Yesus. Untuk memberikan highlight kepada saudara, kepada kita semua bahwa hey, kita eksekutor, pelaksana kehendak Tuhan. Dulu kita lihat Yesus melakukan, sekarang dunia lihat kita melakukan, termasuk Yesus. Gitu ya. Melihat kita melakukan kehendaknya. Dan kita diberikan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk melakukan kehendak Tuhan, nomor 1 cirinya adalah kita selesai dengan diri kita. Nah, saya berdoa, saudara, mari kita jangan buang-buang waktu dengan segala isu, bahkan segala intimidasi, segala provokasi yang suka distraction kita, yang suka mengalihkan kita dari tugas kita dan posisi kita hari ini sebagai eksekutor atau pelaksana kehendak Tuhan. Jangan, ya, jangan. Seorang pelaksana kehendak Tuhan, dia sadar betul bahwa dia partnernya Tuhan. Dia tidak menyibukkan Tuhan untuk dirinya, tapi dia partner Tuhan untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan kepada dunia yang membutuhkan terang dari kita. Gitu ya. Ingat loh, kita terang dunianya. Jadi terang dunia selesai dengan dirinya. Karena dia sekarang hidup untuk menjadi terang bagi dunia gitu ya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan segala pengalihan yang mengganggu energi saudara. Di situ ada konflik, di situ ada persoalan-persoalan yang sedang saudara hadapi, dan biarlah semua persoalan itu menolong saudara untuk justru menjadi batu loncatan, menjadi tapak di mana kita menjejakkan kaki kita melaksanakan kehendak Tuhan. Maksud saya begini, ketika Anda dalam pergumulan, dalam intimidasi, sedang susah, sedang sedih, terintimidasi, sedang kecewa, nah biar itu menjadi tapak ya, menjadi tempat pijakan buat saudara untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Apa? Dengan kekecewaan Anda menunjukkan Kristus. Nah, dengan sakit hati Anda menunjukkan Kristus. Bagaimana menunjukkan Kristus dalam keadaan sakit hati? Ya, misalnya Anda memerintahkan damai sejahtera dalam hidup saudara. Memerintahkan sukacita, tidak dikuasai oleh kecewa, tidak dikuasai oleh kepahitan misalnya. Nah, itu menjadi pijakan yang baik. Jadi, sekali lagi ya, semua dinamika kehidupan kita suka duka, sakit sehat, apapun yang kita alami, sebenarnya itu adalah kesempatan, opportunities buat kita untuk menjadi eksekutor kehendak Tuhan. Karena dengan demikian, kita mendapatkan
panggung untuk bisa dilihat, Kristusnya bisa dilihat oleh dunia. Jadi ini istilah yang bagus nih, pergumulan kita adalah panggung bagi kita untuk menunjukkan Kristus bagi dunia dan menerangi dunia dengan keserupaan Kristus dari dalam kehidupan kita. Wow, luar biasa. Jadi come on ya, harus selesai dengan diri kita. Begini, kita mungkin belum selesai dengan persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan bisnis, belum selesai dengan membesarkan anak, betul. Tapi kita sudah selesai dengan diri kita, maksudnya adalah kita sudah selesai dengan ketakutan, kekhawatiran, kebencian. Kita sudah selesai dengan kesombongan, semua sifat-sifat yang toksik, yang merugikan kita. Itu sakit hati, kekecewaan, kepahitan, kebencian, kesombongan, toksik semua itu. Nah itu maksudnya selesai di situ. Kita masih dalam pergumulan membesarkan anak, yes. Kita masih dalam pergumulan di dalam bisnis, usaha, masih dalam pergumulan dalam hubungan-hubungan. Nah, pergumulan-pergumulan itu, karena kita sudah selesai dengan diri kita, selesai dengan kebencian, kemarahan, kedongkolan, kejengkelan, kepahitan, dan seterusnya, karena kita sudah selesai, maka kita mendapatkan kesempatan untuk show Jesus. Nah, itu ya, menjadi eksekutor, ya, menjadi terang bagi dunia. Dunia bisa melihat Yesus lewat kehidupan kita karena kita mengeksekusi. Mengeksekusi apa? Mengeksekusi kerendahan hati, mengeksekusi pengampunan, mengeksekusi kemurahan hati. Banyak yang kita bisa eksekusi dari kehidupan kita. Tentunya yang dieksekusi adalah, sekali lagi ya, kehidupan Yesus dari dalam kita. Nah itu, kita lepaskan pengampunan, kita lepaskan maaf, kita lepaskan shalom, kita damai sejahtera, kita lepaskan sukacita. Kita harus selesai dengan diri kita. Saya belum buru-buru untuk pindah di ciri yang kedua. Saya mau kita benar-benar merenungkan. Apa sajakah yang masih mengikat kita sehingga kita belum keluar dari diri kita. Karena saya takut, saya khawatir keluarga rohaniku, Rock Balikpapan, atau siapapun yang mendengarkan pesan ini. Kita masih belum selesai dengan diri kita karena masih ada yang mengikat kita. Perasaan jengkel, dengki, pahit, dongkol, kecewa. Pada sebuah peristiwa yang sudah bahkan bertahun-tahun yang lalu. Mungkin belasan tahun lalu, lebih parah lagi peristiwa yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Kita masih terikat sampai hari ini. Aduh, come on, mau bicara eksekutor jangan dulu deh. Kita masih terikat dengan kebencian 20 tahun lalu. Kita masih terikat dengan kemarahan 11 tahun lalu. Atau bahkan 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu cukup untuk membuat kita terpenjara dan tidak kemana-mana. Akhirnya kita menjadi Kristen yang apa? Kristen yang melulu, katanya ikut Tuhan. Lihat, nah itu bukan kata-kata seorang eksekutor ya. Katanya ikut Tuhan begini, katanya ikut Tuhan begini. Karena itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan masih ingin dilayani. Boro-boro melayani. Makanya dia bilang begini, katanya ikut Tuhan, katanya melayani, katanya begini. Karena dia cenderung melihat dirinya. Alias dia belum selesai dengan dirinya. Gitu ya. Dia belum selesai dengan dirinya. Oleh sebab itu, dia cenderung untuk melihat dirinya terus, belum selesai. Dia tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi kehendak Tuhan karena sama dirinya belum selesai. Oke, ketika firman itu datang kepada kita, mari kita cek diri kita. Apakah masih banyak hal yang mengikat kita sehingga kita belum selesai sama diri kita. Kalau masih ada, ini saran saya dari tadi saya bilang, dari hari kenaikan saya sudah bilang bahwa jadikan itu sebagai pijakan, tapak bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau Anda sedih, sakit hati dengan 1 tahun lalu, 11 tahun lalu, 20 tahun lalu, jadikan itu pijakan untuk saudara melompat, mengeksekusi kehendak Tuhan dengan melepaskan pengampunan, dengan melepaskan damai sejahtera, dengan melepaskan sukacita, melepaskan hubungan yang jauh lebih dipulihkan. Oke ya. Jadi sesederhana itu kita rubah situasinya. Hari ini pun ketika kita mendengar firman Tuhan ini, biar rubah. Sekarang saya jadi eksekutor. Das gitu ya. Bukan dilayani terus tapi melayani. Das gitu ya. Selesai. Cirinya adalah ndak ungkit-ungkit masa lalu, ndak ungkit-ungkit kegagalan. Sudah ya. Ndak merubah banyak. Sekarang saya tanya buat kita semua, saudaraku, keluarga rohaniku. Coba semua hal-hal yang membuat kita sakit hati, jengkel, dan benci. Apakah dengan kita memelihara perasaan toksik itu,
Toksik itu apa? Racun ya. Perasaan racun itu. Masalah selesai. Coba cek. Yang sudah 5 tahun Anda masih pelihara itu kekecewaan sama seseorang. Apakah selesai dengan Anda memeliharanya? Enggak kan? Dan ternyata kita tidak kemana-mana. Kita jadi Kristen yang selalu lihat diri kita, dengar firman Tuhan, dengar apa, butuh mujizat. Padahal mujizat sudah datang, tapi kita tidak pernah berdaya untuk selesai dengan diri kita. Selesai hari ini, come on ya, eksekutor, level up. Yesus sudah naik ke sorga, saudara. Sudah naik ke sorga, ya. Yang lain sudah berlomba-lomba untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kita masih terikat dengan perasaan-perasaan yang toksik. Nah, kekecewaan, asumsi yang membunuh, segala macam pikiran-pikiran yang overthinking yang membuat kita tidak dimerdekakan. Oke, ciri yang pertama adalah seorang eksekutor sudah selesai dengan dirinya. Ciri yang kedua, seorang eksekutor pasti punya power. Iya dong ya, lihat dulu ayatnya. Kisah Rasul 1 ayat 8, ayat yang sama yang kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Tetapi kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksiku atau disaksikan di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, jadi ciri yang kedua, seorang eksekutor pasti punya power. Ya enggak mungkin eksekutor enggak punya power gitu ya. Enggak mungkin kalau dalam dunia peradilan yang mengeksekusi selalu punya power. Setidaknya powernya adalah undang-undang. Nah gitu ya. Nah saudara dikasih Tuhan, kita jelas diberikan kuasa. Alkitab bilang kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus, kenapa masih dikatakan akan? Kenapa dikatakan kalau Roh Kudus turun? Karena pada saat disampaikan ini, Yesus belum naik ke sorga, Roh Kudus belum turun. Nah ketika Roh Kudus turun, dan kita tidak perlu menunggu 10 hari dari hari kenaikan Yesus, hari Pentakosta. Hari ini kita percaya bahwa Roh Kudus turun, memberikan kita kuasa untuk mengeksekusi kehendak Tuhan. Kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk shalom, kuasa untuk menyembuhkan. Iya dong, kuasa untuk mendoakan, melepaskan. Apapun yang Tuhan suruh, eksekusi aja. Coba lihat, doakan orang sakit. Wah, saya kan bukan gembala kakak, saya kan bukan pelayan Tuhan. Siapa bilang Alkitab bilang harus pelayan Tuhan dulu? Enggak, saudara sekarang, hari ini ingat, kita eksekutor. Siapapun yang sakit, ucap dalam nama Yesus, sembuh, eksekusi, sembuh nggak sembuh bukan urusan kita. Tapi kita punya bagian adalah menyampaikan iman kita, melepaskan kuasa kita. Tidak selalu minta kuasa, yang minta kuasa itu bukan eksekutor. Dia adalah orang yang belum selesai dengan dirinya. Yang orang sudah selesai dengan dirinya, eksekutor, dia melepaskan kuasa. Oh ya, saya setuju. Kita masih membutuhkan kuasa Tuhan untuk memulihkan kita dalam hal-hal tertentu. Yes, saya pun masih membutuhkan kuasa Tuhan untuk memulihkan, untuk menolong saya. Yes, tapi saya tidak terjebak dengan pola pikir menunggu kuasa Tuhan saja. Saya butuh kuasa Tuhan, tapi sekarang saya mau melangkah untuk melepaskan kuasa Tuhan. Saya sekarang lagi sakit hati Pak Herol. Lepaskan kuasa pengampunan. Lepaskan aja. Lepaskan. Tapi kan yang dia lakukan, iya, yang mengalami ini bukan cuma saudara. Orang lain pun mengalami hal yang sama. Dan jangan lupa, pada saat yang sama Anda susah untuk mengampuni, ingat ya, pada saat yang sama Anda sedang diampuni oleh Tuhan dengan pengampunan yang tanpa batas, tanpa batas. Setiap hari kita hujan deras dengan pengampunan Tuhan. Setiap hari kita dipenuhi dengan kasih karunia, dengan kesempatan-kesempatan Tuhan. Lah, ayo eksekusi kesempatan yang kita dapat itu dari Tuhan kepada orang lain dong. Nah, oke ya? Saya tahu tidak mudah, tapi itu cara yang mudah gitu ya. Daripada kita dalam lingkaran yang tidak pernah selesai dengan perselisihan-perselisihan. Ya, ingat yang kedua, ciri eksekutor adalah punya power. Yang terakhir, ciri seorang eksekutor adalah pasti punya otoritas. Oke ya. Bicara apa nih otoritas? Bicara konfidensi. Otoritas selalu berhubungan dengan kepercayaan diri. Berhubungan dengan jati diri. Ingat ya, Alkitab sudah bilang ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, Matius 16:19. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Lihat itu luar biasa. Itu bicara otoritas, ya, otoritas. Otoritas itu seperti kita pernah belajar ibarat seorang aparat keamanan, polisi, nah itu baju itu baju, jubah itu. Ya, seorang polisi kalau enggak pakai baju itu dia walaupun dia polisi, dia enggak akan bisa dihormati. Tapi waktu dia pakai baju itu aja, dia kalau polisi lalu lintas, dia ke tengah jalan, semua harus dengar dia.
Nah, itu otoritas. Bahkan dia belum melepaskan power, baru dengan otoritas. Nah, itu wibawa tuh, itu konfidensi, itu kepercayaan diri. Nah, orang langsung bisa tunduk dengan jubah. Jubah apa yang diberikan kepada kita? Yang diberikan kepada kita adalah jubah eksekutor, anak Allah, pelaksana kehendak Tuhan. Oke, saya dikasih Tuhan serupa Kristus, ada Roh Kudus. Itu yang memberikan dinamis, kuasanya, pang gitu ya. Tapi otoritas sudah diberikan kepada kita. Apa itu? Kepercayaan diri kita, wibawa kita. Jadi saya bilang buat saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita orang sederhana, kita masih dalam pergumulan, jangan kehilangan jati diri. Ingat baik-baik bahwa kita diperlengkapi dengan otoritas dari kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di dunia ini, bayangin terikat di sorga. Kuncinya diberikan kepada kita. Apa itu? Di dalam nama Yesus. Nah, itu kuncinya ya. Iman kita kepada Tuhan. Firman yang kita selalu baca. Saudara dikasih Tuhan, itu yang membuat kita bisa bertindak sebagai eksekutor dari God's will, kehendak Tuhan. Ingat, ini adalah sebuah posisi yang luar biasa. Sebuah kehormatan bisa berdiri sebagai eksekutor of God's will. Dari kehendak Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Tapi itu hebatnya kita di dalam Tuhan. Tidak ribet-ribet. Cukup percaya kepada Tuhan. Cukup melangkah dalam iman. Dikuasai oleh firman. Kita bisa berkata kepada orang yang sakit. Di dalam nama Yesus. Aku menyatakan engkau sembuh dalam nama Yesus. Bisa sembuh. Sekarang bahkan saya berani menantang saudara nih. Coba aja doakan orang sakit. Tentunya bukan dengan kesombongan. Dengan show off. Enggak. Tapi coba dalam pengertian saudara mengeksekusi kehendak Tuhan. Khususnya, dengarkan ya, khususnya kepada mereka yang belum percaya Yesus. Saya selalu ulang-ulang ya, penginjilan dan mujizat itu dekat. Lagi ya, penginjilan dan mujizat itu dekat. Itu dekat sekali. Jadi silakan Anda doakan karyawan Anda, doakan saudara atau teman Anda yang sedang dalam keadaan, yang tidak seiman ya, yang sedang dalam keadaan sakit, kekecewaan, coba lepaskan shalom, lepaskan kesembuhan, doakan. Karena teman kan bisa bilang begini, karena bawahan kita, karyawan kita, permisi ya saya doakan dalam nama Yesus. Dia tentunya tidak menolak ya, karena siapa yang tidak mau sembuh gitu kan ya. Anda doakan, lihat ya saudara dikasih Tuhan, kuasa akan bekerja. Silakan saudara dikasih Tuhan, not just see the cross, tapi cross the sea. Melangkahlah, menyeberangilah lautan sampai ke ujung bumi. Kita belajar ujung bumi itu bicara ujung meja, ujung kompleks, ujung kantor, orang-orang di sekitar kita. So dikasih Tuhan, mereka menantikan kuasa Tuhan dilepaskan. Siapa yang melepaskannya? Kita. Ini bukan kita mengambil alih Tuhan. Justru kalau orang tidak melepaskan kuasa, soalnya tidak sedang bertanggung jawab terhadap Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kuasa yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksi. Justru kita tidak bertanggung jawab. Ini bukan khotbah atau pelajaran tidak tahu diri. Justru ini pelajaran tahu diri, tahu posisi. Tahu jati diri. Bukan orang yang dikuasai oleh sakit hati. Lepaskan shalom damai sejahtera. Dikuasai oleh sakit penyakit. Lepaskan kesembuhan dalam nama Yesus. Nah saya berdoa begini saudara. Pak bagaimana saya sekarang sedang sakit. Terus khotbahnya melepaskan kesembuhan pada orang lain. Saudara dikasih Tuhan. Why not? Kenapa enggak kita yang masih sakit kita doakan orang sakit? Kenapa enggak? Hah? Apa yang salah di situ? Oh yang salah adalah kamu sendiri masih sakit. Biar itu kehendak Tuhan terjadi. Kita sudah upaya, kita sudah mungkin sakit-sakit yang tertentu yang sedang Anda idap, Anda belum sembuh, mungkin dari sakit asma atau sakit jantung, sakit autoimun atau apapun yang belum sembuh sampai sekarang. Terus apakah dengan demikian kita tidak berani melangkah untuk tidak menyembuhkan orang lain? Oh itu tipuan, jangan. Melangkahlah walaupun Anda masih sakit, melangkahlah, lepaskanlah kesembuhan. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja untuk menyembuhkan kita. Mungkin kita sudah upaya, kita sudah beriman, bahkan kita sudah mengucapkan kesembuhan buat diri kita tapi belum sembuh. Tapi sudah dikasih Tuhan bukan halangan buat kita untuk mendoakan orang lain, melepaskan kesembuhan bagi orang lain. Mari melangkah sudah dikasih Tuhan, kita eksekutor, pelaksana kehendak Tuhan. Lihat hari kenaikan Yesus. Yesus naik ke sorga. Dan terus dunia untuk apa? Selama aku di muka bumi, akulah terang dunia. Sekarang aku naik ke sorga, kamu adalah terang dunia. Kita yang menentukan nasib dunia ini. Diberikan kepada kita otoritas dan kuasa by the power of Holy Spirit. Oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang
show Jesus in us. Haleluya ya. Not just talk about Jesus. Oke, ngomong tentang Yesus perlu, tapi menunjukkan Yesus tidak kalah pentingnya. Show Jesus lewat karakter, lewat kuasa, lewat apapun yang ada dalam Yesus yang kita miliki. Dan oleh kemampuan Roh Kudus kita akan menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Dan ternyata tanpa kita sadari, kita sudah melaksanakan destiny ilahi, rencana Tuhan dalam hidup kita, lewat profesi kita, lewat pekerjaan kita, bisnis kita, lewat panggilan kita sebagai mahasiswa, siswa, sebagai ibu rumah tangga mungkin, kita sudah bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Ternyata tidak sulit melaksanakan kehendak Tuhan, hanya mau melangkah atau tidak. Nah sekarang firman Tuhan membuka pikiran kita. Mari saudara dikasih Tuhan, melangkahlah sebagai eksekutor kehendak Tuhan. Walaupun Anda orang sederhana, mungkin tidak punya uang, tapi Anda punya Yesus, punya Roh Kudus. Cukup untuk kita bisa melangkah. Ya. Kabar baiknya, kuasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Orang punya uang sekalipun belum tentu bisa bergerak dalam kuasa. Oke, ini kesempatan buat kita. Kita bisa bergerak dalam kuasa Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama untuk bersyukur buat firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur. Kami diingatkan lagi bahwa sekarang Tuhan, ketika Engkau naik ke sorga, kami adalah pelaksana kehendak Tuhan, eksekutor kehendak Tuhan. Kami naik level, naik dimensi kehidupan kami, naik status kehidupan kami ngerti posisi hidup kami hari ini. Bahwa hari ini kami adalah pelaksana kehendak Tuhan dengan kemampuan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan kuasa dan otoritas yang diberikan kepada kami. Kami mau selesai dengan diri kami Tuhan. Kami mau menang atas diri kami tidak selalu mau pingin dilayani. Sekarang kami melangkah dari diri kami melayani orang lain, melepaskan kesembuhan, melepaskan damai sejahtera, melayani, menguatkan orang lain. Sembari kami semakin dipulihkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu buat hidup kami. Kami mau lihat diri kami mau evaluasi diri kami. Sudah selesai dengan diri kami, sudah saatnya kami selesai. Kami banyak terikat dengan masa lalu kami. Sekarang kami mau kekecewaan, sakit hati kepada orang lain itu selesai hari ini karena Tuhan menantikan kami untuk melangkah lebih jauh lagi sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Dan kami bersyukur untuk privilege, untuk kesempatan, kehormatan yang Kau berikan menjadi partner kerajaan sorga melaksanakan kehendak-Mu di dalam kemampuan Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan perjamuan kudus. Para imam boleh mempersiapkan perjamuannya dan membagikan kepada keluarga yang ada di rumah. Kita melakukan perjamuan kudus ini karena 3 hal. Yang pertama adalah aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Mari kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, apakah percaya roti yang kita angkat ini adalah tubuh yang dipecahkan bagi kita? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala kita. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa ini adalah dari Yesus yang dicurahkan bagi kita? Kita sudah sama-sama belajar tadi tentang eksekutor. Ini darah yang dicurahkan bagi kita. Darah yang punya kuasa. Kita akan menunggal bersama Yesus dan percayalah bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Milikilah confidence, milikilah kepercayaan diri bahwa kita eksekutor. Kita bisa melepaskan kuasa melalui mulut kita yang diurapi Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah jemaat Tuhan percaya bahwa ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh
sebuah anugerah bagi kami Tuhan bahwa kami manunggal bersama Engkau. Sungguh sebuah hal yang luar biasa dalam hidup kami ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami benar-benar menjadi eksekutor Tuhan untuk setiap kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Materaikan setiap firman-Mu tadi Tuhan, dan materaikan itu dalam hidup kami. Dan kami mau percaya Tuhan, ada Roh Kudus yang hebat. Kami mau jadi eksekutor yang hebat, yang meneruskan menjadi terang bagi dunia ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat handphone Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Tentunya kita memberikan dengan sukacita. Mari kita angkat sama-sama persembahan ini. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami mengangkat persembahan ini Tuhan, sebagai wujud kami mencintai dan mengasihi Engkau Tuhan. Kami memberi Tuhan bukan karena kami ingin diberkati, tapi kami sudah diberkati. Sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di kota ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan sama-sama buat Indonesia Bapak Ibu. Shalom Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih anugerah-Mu tercurah bagi negeri kami tercinta ini Tuhan. Berdoa buat Pak Jokowi Tuhan. Berikan hikmat-Mu buat beliau dalam memimpin negeri ini Tuhan. Situasi hari-hari ini banyak hal yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan Tuhan. Tapi kami percaya hikmat Tuhan turun atas Pak Jokowi Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat beliau, buat pemimpin yang lain juga, jajarannya, menterinya semuanya, kabinetnya Tuhan. Bersinergi, bekerja dengan tulus Tuhan untuk membangun negeri ini Bapa. Untuk COVID juga kami percaya Tuhan akan semakin turun Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu Tuhan tercurah Tuhan buat pemerintahan di negeri ini Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kota kami tercinta, kota Balikpapan Tuhan. Kota yang tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kasih karunia-Mu tercurah Tuhan atas kota ini Bapa. Kami percaya Tuhan ekonominya akan terus semakin naik Tuhan Yesus. Rencana IKN juga. Kalau memang menjadi kehendak-Mu Tuhan, tidak ada yang satu pun yang bisa menggagalkannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kasih anugerah-Mu tercurah atas kota kami tercinta ini Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan, arahkan hatimu sama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Percayalah, ini berkat datangnya dari Tuhan. Yang saya percaya di dalam nama Yesus. Percayalah bahwa kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak akan turun. Diberkati keluar masukmu. Bahkan mulutmu berkuasa. Mari para eksekutor, katakan sama-sama saya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Taruh iman di situ. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini, pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan kasih karunia. Menyinari wajahnya kepada Bapak Ibu semua, memberikan shalom, damai dan sejahtera. Sehingga engkau berlimpah-limpah pengharapan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Raja mulia